Halo teman-teman, balik lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai particle effect atau juga dan juga sound effect nih teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan masuk dulu ke dalam Unity yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini aku pribadi sudah membukanya yang project kemarin nih teman-teman. Nah, di sini juga aku mau menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari VFX. Sedangkan kalau SFX kita dikarenakan saya pribadi bukan komposer audio, kita bisa nyari aja dari game asset store-nya. Nah, di sini kan pertama kalau kalian semua mau mencari aset-aset store itu, kita bisa bagian ini, teman-teman. Kemudian di bagian window-nya ini, nah di sini ada langsung asset store nih, teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita klik aja. Kalau kita klik, dia langsung ngedirect ke aset store dari Unity-nya tersebut, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke websitenya ini, alangkah lebih baik kita mempelajari VFX secara sederhana dulu. Bagaimana sih cara pembuatannya? Pertama, oke, kita masuk dulu ke pertama ini. Pertama, kita klik kanan pada di hierarki ini. Oke, teman-teman, klik kanan. Kemudian kita cari yang namanya effects. Nah, dari effects-nya ini kita bisa pilih nih, ada yang particle system force field, trail, atau juga line. Nah, di sini kita akan belajar mengenai particle systemnya nih, teman-teman. Jadi, particle system juga bisa disebut sebagai VFX atau virtual effects kayak gitu sih, teman-teman. Oke, kita klik dulu. Nah, di sini kalau kita klik sini, kita select si particle system. Nah, ini udah ada efek-efeknya ini, teman-teman. Langsung dia otomatis langsung ada. Kita coba dekati dulu. Oke, nah untuk memainkan sebentar teman-teman, saya ada sedikit masalah. Oke, untuk memainkan si particle system ini, kita bisa langsung klik aja si particle system ini. Nah, lalu untuk di bagian inspektornya, kita langsung bisa ubah-ubah aja nih teman-teman. Ah, dari segi durasi. Durasi ini kita bisa gunakan sebagai lamanya si ini, apa namanya, setiap durasinya itu mau segimana. Jadi dia akan speed durasinya itu akan lebih lama lagi teman-teman. Bagaimana kalau kita sedikit kan durasinya satu, misalkan. Nah, jadi dia tuh gimana ya? Bisa dijelaskan ya dari durasinya itu. Jadi indikasi dari loopingnya itu seberapa lama? Oke, dari 1 detik. Nah, ini kalau udah lewat dari 1 detik, sedangkan loopingnya itu dimatikan, dia akan selesai nih teman-teman. Kalau misalkan di sini saya kasih durasinya 5 detik, kemudian kita play lagi, kita lihat apakah di detik kelima dia akan selesai. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita durasinya itu di angka 5 dan juga loopingnya kita unchecklist, dia akan langsung berhenti di detik kelima nih teman-teman. Sedangkan kalau kita looping juga dan juga kita play, nah itu dia nggak akan ada selesainya nih teman-teman untuk particle systemnya itu tersebut. Nah, kemudian untuk di sini ada pre-warm ini sebenarnya jarang dipakai ya teman-teman. Jadi ada beberapa contoh dari saya pribadi, tapi saya lupa untuk bagian pre-warm itu dibagi untuk yang mana saja. Nah, kemudian untuk yang start delay ini, dia akan di delay, misalkan di sini kan masih nol ya teman-teman. Kalau saya mulai dari angka 1 detik, dia akan, gimana, kita restart dulu deh. Nah, dia akan nunggu selama 1 detik, baru dimulai pada detik berikutnya nih teman-teman. Oke. Kemudian di sini juga ada yang namanya lifetime dan juga speed, start speed. Nah, kalau lifetime kita ubah jadi 0,1. Nah, dia bakal kecil banget nih teman-teman. Dan juga semakin kita tinggiin itu semakin dia lama. Kalau misalkan 50, nah kalau kita jauhin, nah dia bakal kesebar kemana-mana tuh teman-teman. Sedangkan kalau kita di angka 1, dia bakal kecil banget nih teman-teman. Menyesuaikan. Nah, di sini kan aku mau membuat sebuah kayak apa ya, particle sistemnya tuh kayak uap, bukan uap, asap-asap aja sih teman-teman. Secara sederhana. Nah, di sini kita butuh yang start lifetime itu segini ya teman-teman. Nah, untuk start speednya itu bisa kita rendahkan misalkan 0,2 atau kita naikin sedikit jadi 0,5
Jangan, ini masih masih terlalu ini dalam satu. Nah, mungkin di angka 1,5. Oke. Nah, 1,5 masih oke. Kemudian untuk start size-nya tuh bisa dikecilin lagi. Mau sekecil apa teman-teman partikelnya atau mau sebesar apa? Nah, ini misalkan kita gedein aja bisa di angka 5. Ah, jangan, ini too much. Kita rendahin sedikit. Bisa di angka 1 atau 2. Coba kita 2. Oke, 2 masih lumayan bagus nih teman-teman. Nah, di sini yang kita pakai udah itu aja. Kemudian untuk bagian emission. Emission itu dia bakal rate-nya itu seberapa cepat nih partikelnya nih teman-teman. Kalau kita masukin 100, dia bakal banyak banget. Kita bisa di angka 5 atau juga 10 secara normalnya. Atau juga kita bisa rendahin 2,5. Sebagai sederhananya bisa seperti ini nih teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke shape-nya ini. Shape-nya ini kita mengikuti ini. Ini kan cone ya teman-teman. Anggaplah itu dia kayak es krim cone. Dia itu dari bawah ke atasnya melebar gitu loh teman-teman. Nah ini kita bisa ubah angle-nya juga. Misalkan dikecilin jadi lurus. Bisa juga. Untuk radiusnya bisa dibesarkan oleh kita. Sedangkan ini kita maunya kan dikit aja nih teman-teman. Bisa aja di angka 1. Nah kemudian untuk thickness-nya ini. Radius thickness-nya. Itu juga jarang digunakan sih teman-teman. Biasanya di angka 1 aja kita diamin. Kemudian untuk kita bisa menggunakan color over lifetime. Kita nyalakan di sini. Kita ubah warnanya yang di sebelah sini teman-teman. Misalkan jadi oranye. Oranye-oranye gitu nih teman-teman. Oke, sorry. Kita ubah deh. Dari sini di oranye. Oranye-oranye kemerahan. Kemudian yang di sini juga agak-agak mirip nih teman-teman di sini. Misalkan dari oranye juga. Tapi alfanya itu bisa kita rendahin nih teman-teman. Ini alfa yang sebelah sini bisa kita rendahin. Atau juga yang di bagian ini kita bisa rendahin. Jadi dia bakal efek-efek ngilang seperti itu nih teman-teman. Biasanya digunain di efek seperti ini. Di 70 sudah cukup. Kemudian kita harus ada perbaikan di bagian lifetime ya mungkin. Jadi 2. Biar agak ada efek-efeknya nih teman-teman. Nah radiusnya bisa kita kecilin lagi jadi angka 0,5. Jadi dia akan lurus saja menggunakan shape-nya itu. Oke, kemudian ini untuk eh, itu aja sih teman-teman. Kalau mau menggunakan particle system, di sini bisa kita gunakan ada yang namanya color by speed, itu bisa digunakan juga, size over lifetime juga bisa. Tapi ini secara sederhana nih teman-teman. Kalau teman-teman mau menguliknya lagi, dipersilahkan. Misalkan kalau ada dari YouTube atau yang lainnya itu juga bisa. Di sini kita belajar secara sederhana aja nih teman-teman. Oke, mungkin kita bisa masuk ke berikutnya. Di sini saya menggunakan beberapa efek dari aset store-nya ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman masuk di bagian sini, di bagian sini, awal-awalnya. Nah, teman-teman bisa bisa masuk ke section VFX. Nah, dari VFX ini tuh udah banyak. Ada yang particle, shader, atau free VFX. Teman-teman bisa pilih yang ini aja, free VFX, karena kita masih menggunakan yang gratisan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada banyak nih, teman-teman. Yang gratisan yang bisa kita interactive water system tuh ada. Yang efek-efek yang lainnya juga ada, yang API ada, Magic ada. Nah, tapi yang kita gunakan itu masih menggunakan kartun FX remaster nih. Nah, jadi ketika kalian masuk ke section ini, oke, kalian langsung add to my asset aja teman-teman. Misalkan ini, karena saya udah ada, misalkan ini udah ada nih, udah ada sama udah ada, kita bisa masuk aja ke dalam si Unity-nya lagi, habis itu ke bagian package manager. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kita bisa cari di bagian, nah ya, built-in. My Asset di bagian ini. Kalau teman-teman menggunakan Unity 6, jadi tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya Cartoon FX Remaster Free. Kita bisa download aja, teman-teman.
Kemudian selain itu kita bisa nyari suara-suaranya lagi nih yang lain kayak misalkan add beats atau juga di sini aku punya yang namanya score and time dan juga footstep essential dan juga in the park itu sebagai ambientnya atau SFX-nya nih teman-teman. Nah, di sini bisa banget nih teman-teman bisa mencari misalkan menggunakan add beats elements untuk habis itu nature essentialnya juga bisa digunakan yang ini. Jangan lupa add to my asset. Kemudian kita gunakan di sini nih teman-teman yang namanya di package manager. Jadi kalau teman-teman awal tampilannya kayak gini, masih kayak gini nih, masih di bagian in project, kita bisa ke bawah aja dulu, cari yang namanya my asset. Nah, di sini kita bisa langsung search saja package apa yang kita akan gunakan. Misalkan aku masih menggunakan yang ini. Nah, ini setelah kita download, kita import dulu nih teman-teman ke dalam projectnya. Oke, ini udah semua. Coba kita langsung import aja, teman-teman. Ini mungkin prosesnya agak lama ya nanti dari teman-teman sendiri. Oke. Nah, dari VFX-nya ini kita bisa nambahin juga kayak teman-teman jangan lupa download si apa namanya Footstep Essential atau yang lainnya juga sih teman-teman bisa dicari terlebih dahulu nanti karena untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mencoba sorry di bagian pertemuan terakhirnya itu kita akan membuat sebuah game sederhana walaupun dengan caranya tuh menggunakan basic-basic yang udah kita pelajari sebelumnya nih teman-teman. Oke, sebentar saya download semuanya. Oke, jika udah, nah ini kan udah ada nih teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya JMO Asset. JMO Asset bisa kita cari nih. Maksudnya ke CS, CFXR, prefab. Dia menggunakan yang prefab. Habis itu kita nyari yang namanya impact. Kalau ini kita play, nah seperti itu tuh teman-teman. Jadi ada yang seperti itu maupun yang kayak gini. Nah, efek-efeknya tuh banyak banget teman-teman. Kita bisa gunain yang di sini. Mungkin untuk sebentar kita yang terakhir kita jelaskan ke VFX, sorry ya, SFX. Kita bisa import yang sound effect seperti ini teman-teman. Footstep import. Ini agak lama teman-teman, bisa ditunggu saja. Memang agak lama di bagian ini karena importnya kan banyak tuh teman-teman dari filenya ada dengan size itu 30 MB sendiri dan number filesnya tuh banyak banget kita bisa ambil. Nah, di sini juga kalau kita dengerin suaranya mana nih? Kita footstep, essential, dirt ini. Nah, ini kita bisa play nih teman-teman. Mana ya playnya? Ada di bagian bawah. Nah, nah, itu ada masing-masing suara nih teman-teman. Nanti kita akan coba gunakan juga yang bagian ini. Oke, kita pertama-tama setup VFX-nya dulu. Itu bebas teman-teman mau bikin sendiri kah atau kita gunakan yang ada dari si apa namanya? Yang namanya aset store yang udah disediakan oleh Unity itu bisa banget teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai animator dan juga trigger teman-teman.